Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semua yang duduk di kelas ini Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surganya, karena kita saat ini sedang duduk di kelas ini di jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar semuanya? Apakah ada yang tidak hadir temannya? Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kita akan mulai materi kita di kesempatan pagi hari ini dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah materi apa yang akan kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini? Siapa yang mau menjawab? Baik, materi ini adalah materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Materi ini merupakan materi yang sangat penting yang setiap hari kita bisa melakukan materi ini, yaitu sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah penting adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, karena Rasulullah SAW senantiasa melakukan sholat sunnah. Baik, adik-adik, tahukah kalian bahwasannya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling rajin dalam melakukan sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah Rasulullah SAW secara terus-menerus ia lakukan, baik dalam keadaan mukim maupun tinggal menetap di tempat suatu daerah, maupun ketika Rasulullah SAW sedang safar. Bahkan Rasulullah tidak meninggalkan, seperti contohnya sholat tahajud setiap hari. Kita sebagai umat dari umat Rasulullah SAW wajib mengikuti apa yang beliau contohkan. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kita yang belum dijamin masuk surga justru harus untuk lebih giat, lebih istiqomah, lebih rutin untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Baik, ada pertanyaan untuk adik-adik. Sholat sunnah terbagi menjadi berapa? Baik, ya, ada dua. Ya, sebutkan dua macam sholat sunnah yang ada diketahui. Oke, yang pertama sholat sunnah muakkadah, dan yang kedua sholat sunnah ghairu muakkadah. Itu sholat sunnah muakkadah adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW rutin untuk melakukan sholat sunnah muakkadah. Siapa yang mau memberikan contohnya? Satu macam sholat sunnah yang muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, adalah sholat rawatib. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang melaksanakan 12 sholat sunnah setiap hari dan malam, yaitu sholat sunnah rawatib, maka Allah akan berikan, Allah akan bangunkan satu rumah di dalam surga. Masya Allah. Kalau kita setiap hari melakukan sholat rawatib, satu bulan kita mendapatkan 30 rumah di dalam surga. Baik, kemudian ada pertanyaan yang lain. Apa itu sholat sunnah ghairu muakkadah?
atau ya sholat sunnah yang tidak begitu ditekankan untuk dilakukan. Walaupun sholat sunnah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dan juga melakukannya. Siapa yang tahu contohnya apa? Ya, contohnya sholat tasbih, kemudian ada sholat awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat, seperti itu. Baik, kemudian soal yang berikutnya, mengapa kita diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah ini? Oke, baik, jawabannya adalah agar kita senantiasa dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu kepada Allah, dengan amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana jika ada orang yang dia rutin sholat fardu, tapi dia meninggalkan amalan sholat sunnah? Menurut adik-adik gimana orang tersebut? Ya, orang tersebut sangat merugi. Mengapa? Karena ia merugikan pahala yang sangat besar dari amalan-amalan sunnah, itu berupa sholat sunnah. Baik, ini materi singkat yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam menegakkan sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.